Misalnya di sini Hudal lil Muttaqin oleh Profesor Zaini, ini saya baca aja biar tidak kelamaan. Quran itu beliau nerjemah dalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada yang diragukan, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sebetulnya kata takwa itu secara kosakata itu dari kata waqayaki wikoyatan. Terus ikut wazan ifta'ala jadi ittaqo yattaqi ittiqoan. Sebenarnya maknanya waqo itu bukan takut, menjaga, no? Menjaga. Nah, menjaga itu adalah menghindari sesuatu supaya yang bahaya itu enggak terjadi. Jadi menjaga itu ada unsur, ada bahaya, kita supaya itu enggak terjadi. Itu namanya menjaga. Sebab itu bukti kalau makna saya benar, tidak salah. Ada kata ittaquwoha, tapi ada ittaqun naro. Kan enggak mungkin. Sama-sama jadi objek dari ittaquwoha, kok ada ittaqun naro, ya ada ittaqun nisa. Nah ini dengerin betul ya. Jadi kata terus ada aturan iklal itu proses analisis lafadz. Terus jadi ittaqo. Terus Kiai Jawa supaya gampang dimaknani wedya sira ing Allah. Lho Allah itu zat yang menyenangkan, Tuhan yang menyenangkan kok malah ditakuti. Bukti kalau teori saya benar ini tak bacakan sekian kitab. Urusan takwa tadi, takwa itu maknanya apa? Menjaga. Jadi ittaqwa itu Allah itu jaga. Eksistensinya jaga. Eksistensi Allah dia jaga itu Pak Rohidin misalnya dimulai kita berkampanye, ngomong terus menerus bahwa Allah itu wajibul wujud. Wujud awal atau qadim itu Allah. Disebut kalau dalam ngaji di pesantren qadim apa? Qadim. Kita harus yakin Allah itu satu. Allah itu al-ahadus somad satu. Itu kita jaga. Jaga eksistensinya, jaga terkenalnya. Terkenal ini penting. Sebab itu ini cerita Pak Arsoya. Saya pernah debat kecil sama Profesor Zaini, termasuk sama Profesor Kures. Tapi debat-debat saling melengkapi. Kul itu kan terjemahnya katakan. Itu di fikih Pak Arsoya ada sedikit masalah. Karena iman itu sekedar bil lisan. Dengan lisan itu tidak cukup. Harus tasdik bil qalbi. Iman kan harus membenarkan sampai hati. Tapi kalau orang membenarkan di hati tapi lesannya enggak ngomong, kan kita enggak tahu dia mukmin apa tidak. Jadi kalau diterjemah katakan itu tidak mewakili tasdik bil qalbi, keyakinan hati. Kalau diterjemah yakinilah tidak mewakili hukum formal, hukum syariat lah. Bahwa sesuatu itu harus dikatakan. Terus saya guyon begini, saya masih ingat usul ke Profesor Zaini. Gini aja. Katakan dan yakinlah. Tapi bahasa kul itu gak ada. Katakan juga yakini. Bahasanya tidak cukup, Pak. Nah, akhirnya kita butuh seni ngelola agama ini. Ternyata katakan itu penting. Karena anak kita tahu tauhid. Barokahnya bapaknya mengatakan. Umat ngerti tauhid. Barokahnya guru-guru mengatakan. Ada sosialisasi. Jadi berkahnya kata-kata itu kemudian orang lain bisa mendengar. Orang lain bisa meniru. Paham ya? Lagi-lagi itu juga menjaga Allah. Makanya ketika Nabi dakwah sirron sama Allah lama-lama disebut fasda bima tu'mar apa? Fasda bima tu'mar. Kebenaran itu harus muncul, harus dikatakan. Makanya ada kata ittaqun nisa. Jaga perempuan itu supaya jadi orang baik, jadi objek pelecehan, supaya pendidikannya cukup. Tapi juga ada kata ittaqun nar. Ittaqun nar itu jaga diri kamu supaya enggak masuk neraka. Juga ada kata ittaqul fitan. Kamu hindari fitnah-fitnah itu, prahara-prahara. Bismillahirrahmanirrahim. Darajatut taqwa khamsun. 1 ayat taqiyal abdu al-kufra. Wa dzalika maqamul Islam. Jadi siapapun yang tidak kafir itu sudah diberi status takwa. Karena dia menjaga dirinya tidak kafir. Jadi orang Islam yang enggak sholat, yang perilakunya masih enggak melakukan kewajiban, itu punya sisi takwa, tapi baru takwa syirki, menghindari syirik, menghindari ateisme. Ya. Wa dzalika maqamul Islam. Jadi sekedar bersyahadat, belum sholat, belum macam-macam itu juga takwa, tapi baru takwa dari maqam Islam, ya, baru takwa dari kemusyrikan dari. Terus wa ayyat taqyal ma'asiya wal hurumati wa huwa maqamut taubah.
juga menghindari semua bentuk maksiat. Nah, itu sudah maqamu taubah. Memang dia menghindari hal-hal yang buruk. Terus ini yang ketiga yang naik kelas lagi wa ayyattaqiya asyubuhati wa wa maqamul wara. Bahkan hal-hal yang syubhat saja dijauhi. Meskipun enggak banget haram tapi sekedar remang-remang dijauhi. Makanya dulu banyak kiai-kiai itu meskipun pejabat katanya tetap punya pisang, punya ketela yang ditandur sendiri di tanah yang karuan halal milik leluhurnya. Karena itu yang karuan apa? Halal. Kalau uang-uang yang dari macam-macam itu takut biasanya dipakai sarana umum kayak pondok atau jembatan atau apa karena takut itu syubhat apa? Wa ayyattaqiya al-mubahati wa huwa maqamu zuhdi. Sesuatu yang boleh pun kalau itu riskan dihindari. Itu zuhud. Tapi contohnya jangan Pak Fajar Warsoyo mungkin, kalau Pak Fajar enggak mungkin. Misalnya malam-malam lapar, kalau Pak Warsoyo wah marung. Kalau bakulnya cantik nanti lupa istri gimana? Padahal marung itu halal. Tapi ada titik riskan. Makanannya halal. Kalau Pak Fajar ya mangan ngomaro iku wae. Itu mubah pun dihindari karena takut ada masalah. Itu juga takwa. Yang terakhir itu wa ayyattaqiya khudura ghairillah ala qalbi. Wa huwa maqamul musyahadah. Kelas di mana takut hadirnya selain Allah di hatinya. Jadi misalnya saya punya uang dikasih Pak Arsoyo, misalnya dikasih Pak Fatul Wahid atau dikasih Mas Susa. Enggak kepikiran kalau ini dari makhluk. Karena takut memberi ruang makhluk. Tetap semua rezeki itu dari Allah. Yang menggerakkan hati kamu ngamal ya Allah. Harta yang dipakai juga milik Allah. Wah itu sudah makom paling tinggi. Dia enggak nerima kehadiran selain Allah. Kalau di Quran itu ada ayat itu Pak Arsoyo. Kulillah wa kulillah sumadarhum fi khawdihim yal'abun. Kabeh itu mau ngelakoni. Kabeh ku Allah.